Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo kawan-kawan, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan melanjutkan membahas dan mengerjakan soal-soal mengenai urutan dalam pemrograman bahasa C ya. Di dua video sebelumnya, yaitu nomor 1 sampai 5 dan nomor 6 sampai 10, saya sudah mengerjakan dan membahasnya ya. Kalian bisa tonton kembali. Nah, pada video kali ini saya akan mengerjakan dan membahas nomor 11 sampai nomor 15 ya dalam soal-soal urutan pemrograman dalam bahasa C. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita buka saja langsung. Ini dia Codeblock software yang kita pakai untuk memprogram dengan bahasa C ya. Di soal yang nomor 11 yaitu mengambilkan hasil perkalian dari 3 buah bilangan yang dimasukkan. Sama seperti video-video sebelumnya, saya akan mengerjakan terlebih dahulu dan baru akan memberikan pembahasannya setelah programnya selesai ya. Jadi selamat menyaksikan videonya. Nah, oke teman-teman, programnya udah selesai saya buat. Jadi mari kita tes apakah ada masalah atau enggak ya. Oke, program berhasil dijalankan, berarti tidak ada masalah dengan programnya. Tapi akan saya tambahkan sedikit ya. Yaitu saya akan tambahkan sama dengan di sini agar lebih enak dilihat. Oke, kita coba lagi. Sip. Nah, coba kita masukkan 3 buah bilangan sembarang. Misalnya aja deh. 4 kali 4 kali 4. Hasil ada 64. Benar ya teman-teman. Jadi program yang saya buat tuh sukses. Nah, saya akan bahas secara sekilas mengenai program yang saya buat. Di baris pertama ini adalah komen yang menandakan nomor 11 dengan soal menampilkan perkalian dari 3 buah bilangan yang dimasukkan ya. Ini adalah informasi kepada pembaca atau pembuat program. Lalu ada kepala program dengan include stdio atau standar input output ya, dan hanya di header. Ini kepala program. Setelah itu ada in main atau integer main ya. Ini merupakan kerangka awal dari pembuatan program yang diawali dengan kurung kurawal nih di atas dan kurung kurawal di bawah. Nah, di antara kurung kurawal tersebut kita buat program yang akan kita ingin jalankan gitu. Nah, di sini ada printf untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil dari apa yang kita buat ya programnya. Kita tampilkan dengan menggunakan printf. Lalu ada inisialisasi, bagian inisialisasi. Di sini saya menggunakan komponennya dengan keempat-empatnya menggunakan tipe data integer dan dengan sama dengan 0, artinya awalnya 0 ya. Kita menggunakan integer saja karena bilangan bulat jadi lebih mudah untuk dilihat. Lalu ada bagian masukan, kita isi masing-masing komponen bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 dengan nilai ya, dengan menggunakan perintah scanf. Kita masukkan nilai pada masing-masing komponen.
Lalu di bagian operasinya kita masukkan rumusnya ya. Rumusnya itu seperti ini, perkalian, rumus perkalian bilangan 1 dikali bilangan 2 dikali bilangan 3. Nah, yang terakhir ada keluarannya, kita tampilkan keluaran berupa jadi hasil total dari perkalian 3 bilangan yang dimasukkan adalah sekian. Dan jangan lupa kita panggil komponen total agar dapat menampilkan nilai yang telah didapatkan. Lalu ada return 0 yang tertulis sebagai bentuk program. Jangan lupa untuk selalu menambahkan titik koma di setiap baris yang sudah dikerjakan agar tidak terjadi error. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari nomor 11 ya. Kita akan lanjut ke nomor 12. Kita lanjut ke nomor 12 ya, setelah tadi menunjukkan nomor 11. Seperti biasa saya akan kerjakan terlebih dahulu, dan setelah selesai saya akan bahas secara sekilas mengenai program yang dibuat. Oke, selamat menyaksikan. Nah, oke, program sudah selesai buat. Mari kita tes dengan build and run. Oke, programnya berjalan ya, berarti tidak ada masalah, dan kita coba tes hasilnya aja. Misalnya pangkat 2 ya, misal saya kasih nilai 100, 10. Nah, sesuai, jadi programnya berhasil ya, sukses untuk menjalankan apa yang saya inginkan, yaitu menampilkan hasil pangkat 2 dari sebuah bilangan yang dimasukkan. Oke, saya akan bahas sekilas mengenai program ini. Di bagian atas ini adalah komen atau informasi yang menandakan bahwa ini adalah nomor 12 dengan soal menampilkan hasil pangkat 2 dari sebuah bilangan yang dimasukkan. Lalu ada header. Nah, di sini ada dua header ya, dua kepala, yaitu stdio atau standar output dan math atau operasi matematika ya. Karena di sini ada POW, ada POW. POW ini adalah operasi matematika dalam pangkat 2 atau lebih sih. Karena di sini kita pangkat 2, jadi kita gunakan 2 ya. Oke, lanjut. Ada integer main ya. Di sini berfungsi sebagai kerangka awal dalam program. Ada huruf kural yang di atas dan huruf kural di akhir sebagai format main-nya. Lalu di antara dua huruf kural tersebut ada program yang kita buat ya. Di sini ada printf untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil yang kita buat atau program yang kita buat. Lalu ada inisialisasi. Di sini ada dua inisialisasi untuk dua komponen, yaitu sebuah bilangan dan hasil pangkat 2 dengan menggunakan tipe data integer ya. Kita pakai bilangan buat aja agar mudah dilihat, dipahami, dan kedua komponen tersebut sama dengan 0, artinya nilai awalnya bernilai 0 ya. Lalu di bagian masukan kita gunakan satu masukan saja karena sebuah bilangan ya. Yang diminta itu scanf, kita berikan sebuah bilangannya suatu nilai. Lalu di prosesnya kita menggunakan operasi matematika dengan tadi header math. Salah satu fungsi yang dapat digunakan adalah POW ya. POW sebuah bilangan, 2. Ini artinya adalah memangkatkan sebuah bilangan dengan pangkat 2. Dan di bagian keluaran kita tampilkan teks. Jadi hasil pangkat 2 dari sebuah bilangan yang dimasukkan adalah sekian. Jangan lupa kita panggil hasil pangkat 2 nya agar
nilainya dapat muncul, dan ada return 0 sebagai penutup pada program. Jangan lupa untuk titik koma setelah mengerjakan suatu baris atau line. Oke, nomor 12 selesai, kita lanjut ke nomor 13. Oke, kita ada di nomor 13 sekarang ya. Seperti biasa saya akan mengerjakan terlebih dahulu dan akan dibahas setelah programnya selesai ya. Selamat menyaksikan. Oke, programnya sudah selesai buat, jadi mari kita tes ya apakah ada kendala atau tidak. Oke, programnya berjalan dengan baik, tapi akan saya tambahkan sedikit, yaitu sama dengan biar lebih enak tampilannya. Ya, kita coba kembali. Oke, masukkan nama panggilan seseorang, misal nama panggilan saya sendiri yaitu Rafli. Kita tes. Oke, berhasil ya. Berhasil untuk menampilkan nama panggilan seseorang. Jadi programnya sukses. Nah, saya akan jelaskan atau saya akan bahas secara sekilas dari program yang saya buat tadi. Di bagian atas ada komen yang memberi informasi bahwa ini adalah nomor 13 dengan soal untuk menampilkan sebuah nama yang dimasukkan. Lalu ada bagian header atau bagian kepala dengan include stdio ya, artinya standar input output. Lalu ada in main untuk membuat kerangka awal program yang diawali dengan kurung-kurung bagian atas dan kurung-kurung bagian akhir, dan di antara dua kurung-kurung tersebut ada program yang kita buat. Ada printf untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil yang telah kita buat ya, program yang kita buat. Lalu ada tipe data char ya. Kali ini saya akan menggunakan tipe data char karena kita akan menampilkan sebuah karakter selain angka ya. Jadi kita menggunakan tipe data char. Nah, kita masukkan komponennya, lalu ada 50 ini apa? 50 ini tuh jumlah dari karakter yang kita butuhkan. Jadi ada sebanyak 50 huruf yang dapat kita gunakan atau kita ketikkan ya. Oke, lanjut. Kita masukkan pada bagian masukkan, kita isi nama panggilan ini dengan nama yang kita ingin masukkan ya. Nah, di sini bukan %c tapi %s, karena kalau kita gunakan %c nanti dia hanya memasukkan satu nilai atau satu huruf. Kalau %s yang berarti string di sini ya, %s itu string, dia akan memiliki banyak angka yang kita masukkan di sini, yaitu 50 huruf atau 50 karakter. Lalu di bagian keluaran kita tampilkan nama panggilan seseorang yang dimasukkan adalah sesuai dengan sejumlah karakter yang ada pada nama tersebut ya. Contoh tadi Rafli berarti ada 5 karakter huruf ya, berarti nah itu pasti ada di kuota di sini, pasti di bawah 50, jadi bisa. Dan kita panggil dengan menggunakan komponen nama panggilan sudah diisikan dengan nilai atau nama yang kita masukkan, dan terakhir ada return 0 sebagai penutup program. Dan jangan lupa untuk memberikan titik koma setiap akhir program atau akhir baris atau line ya, agar tidak jadi error. Oke, nomor 13 sudah selesai, kita akan lanjut ke nomor 14. Oke, kita sudah ada di nomor 14 ya. Seperti
Seperti biasa, saya akan mengerjakan terlebih dahulu programnya dan akan dibahas setelah programnya jadi atau selesai. Jadi selamat menyaksikan. Oke, programnya udah selesai saya buat. Ini agak panjang ya, jadi agak sedikit memakan waktu, dan mari kita coba apakah program ini dapat berjalan dengan sesuai atau tidak. Oke, sebelumnya kita buat titik koma dulu ya supaya tidak error di sini. Oke, kita coba apakah akan berjalan dengan sesuai. Oke, silakan masukkan tahun saat ini ya. Tahun saat ini misal 2002. Tahun lahirnya misalnya 2002. Lalu bulan saat ini itu 10. Bulan lahirnya bisa 9. Kemudian tanggal saat ini bisa berapa tanggal sekarang? Tanggal 7 ya. Dan tanggal lahir. Oke, di sini terdapat kesalahan. Kita cek kembali ya. Oke, di sini hanya persen doang, nggak ada i-nya ya. Oke, coba kita ulangi. Nah, ini dia hasilnya ya, jadi sesuai ya. Sesuai, oke. Jadi program telah berhasil ya. Jadi saya akan jelaskan sekilas mengenai program ini. Di sini nomor 14, di bagian atas ini adalah komen yang menginformasikan nomor 14 dengan soal menghitung umur, tahun, bulan, hari jika diketahui tanggal lahir dalam format tahun, bulan, dan tanggal ya, atau hari. Lalu di sini ada headernya dengan menggunakan include stdio atau standar input output sebagai kepala di sini. Lalu ada in main yang berfungsi sebagai kerangka awal pembuatan program.
dan diawali dengan huruf awal dan diakhiri juga dengan huruf awal. Nah, di antara dua huruf awal tersebut terdapat program kita buat. Ada F untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil yang kita buat atau program yang kita buat. Saya menambahkan beberapa komen ya sebagai keterangan, bisa dilihat. Lalu ada beberapa integer juga yang saya pakai. Di sini saya menggunakan integer tipe data integer ya, maksudnya agar lebih mudah dilihat, dan semua integer akan bernilai 0. Jadi nilai awalnya adalah 0. Di sini ada proses masukannya. Kita masukkan nilai pada setiap komponen yang ada, tahun saat ini, tahun lahir, bulan saat ini, bulan lahir, tanggal saat ini, tanggal lahir, dan akan diproses di bagian sini. Untuk tahun seperti ini formatnya, untuk bulan seperti ini formatnya, dan untuk hari seperti ini formatnya. Lalu ketika sudah akan dikeluarkan dengan tampilan, jadi umur saat ini adalah sekian tahun, sekian bulan, dan sekian hari. Jangan lupa untuk memanggil komponen sudah diisikan nilai tahun, bulan, hari. Dan ada return 0 sebagai bentuk program ini. Oke, nomor 14 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor terakhir, itu nomor 15. Kali ini saya sudah ada di nomor terakhir ya, nomor 15 dari 5 soal yang kita akan kerjakan dan bahas. Seperti biasa, saya akan kerjakan terlebih dahulu, baru setelah itu saya bahas. Jadi selamat menyaksikan. Oke, program sudah saya buat dan mari kita tes apakah ada kendala atau tidak. Kita buat dulu ya, karena kita ada melakukan beberapa kali percobaan. Kita tes. Oke, programnya berhasil ya. Misal kita pastikan jarak yang diketahuinya misal adalah 100 meter, dan waktu tempuh yang diketahuinya itu misal 60 second lah atau menit. Oh, hasilnya ternyata tidak keluar. Kenapa tidak keluar? Karena kita menggunakan tipe data integer, jadi tidak tampak hasilnya. Coba kita ganti ya, float to v. Oh, kita hilangkan dulu. Apakah ada perbedaan? Saya lupa untuk mengganti sini ya. Nah, di sini juga tidak ada ini, ternyata salah. Oke, bisa save. Kita pilih. Oke, kita coba. Apakah
jaraknya 100 ya, pada waktunya adalah 60 second atau 1 menit misalnya. Nah, ini adalah hasil ya gitu ya, hasil dari program yang kita buat. Coba misalnya semua tipe data ya, kita menggunakan tipe data float. Oke, misal V nya float, S nya float, dan T nya float ya. Kita coba ganti juga di sini dengan menggunakan tipe data float. Paste, lalu di sini kita ganti ya dengan F dan F. Kita coba lagi. Setelah kita inputkan nilai 100 ya, kemudian kita tunggu second. Nah, baru akan tampak hasil yang lebih sesuai karena semua komponen ya menggunakan tipe data float. Oke, saya akan bahas singkat ya. Jadi di sini ada komen yang menginformasikan bahwa di nomor 15 dengan soal menghitung kecepatan sebuah benda jika diketahui jarak dan waktu tempuh. Lalu ada header ya, yaitu STDIO atau standard input output sebagai kepalanya atau headernya. Lalu ada inmain sebagai kerangka awal, di sini diawali dengan kurung awal ya, diakhiri dengan kurung awal juga. Dan di antara kurung awal tersebut terdapat program kita buat, ada PLF untuk menampilkan hasil atau program kita telah buat. Lalu ada beberapa keterangan di sini. Saya menggunakan simbol sesuai ketetapan ya. Lalu ada tipe datanya. Tipe datanya saya menggunakan float karena bisa saja hasilnya ada bilangan desimal ya. Tadi kita coba integer, hasilnya kurang sesuai, jadi kita ganti float dan hasilnya sesuai. Ada float V, float S, float T dengan nilai awal sama dengan 0. Lalu di sini masukannya kita berikan nilai pada S dan T dengan menggunakan scanf. Lalu ada operasinya seperti ini, rumus kecepatan ya, dan kita tampilkan pada keluaran dengan tampilan seperti ini. Jadi kecepatan suatu benda jika diketahui jarak tempuh sekian meter dan sekian second ya adalah sekian meter per second. Jangan lupa panggil semua komponen yang sudah dimasukkan nilainya tadi. Dan terakhir ada return null sebagai penutup program. Jangan lupa titik koma di akhir setiap baris atau lain agar tidak ada error. Oke, semuanya sudah kita bahas dari nomor 11 sampai nomor 15. Jadi videonya telah usai ya, kita